Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan memberikan cara curang untuk menjadi YouTuber, terutama untuk YouTuber pemula. Karena masalah utama ketika menjadi YouTuber pemula itu biasanya adalah kurang percaya diri, yang mungkin dengan alasan saya kalau ngomong di depan kamera itu gagap, saya nggak tahu apa yang saya omongkan, saya bingung mau ngomong apa dan berbagai hal lah. Nah, di video kali ini kita akan memberikan cara bagaimana untuk lancar ngomong di depan kamera dengan cara yang curang, mudah, dan juga murah. Terutama buat kalian para YouTuber pemula. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Sebelum kita mulai videonya, saya mau bilang dulu kalau konten ini tuh terinspirasi dari channel luar yang namanya adalah Manny Ortiz, yang judulnya This is how I make my videos. Nah, di situ dia bilang kalau dia punya masalah ketika dia ngomong di depan kamera seperti ini, dan dia itu punya masalah stutter atau gagap. Jadi kebanyakan ngomong ya intinya gagap lah, atau apa namanya ya, itu apa ya, pokoknya intinya gagap. Dan di situ dia mengakalinya dengan alat yang namanya adalah Parrot Teleprompter, gitulah bacanya, pokoknya Parrot Teleprompter. Yang sebenarnya alat ini tuh cukup murah, harganya itu sekitar $139 di Amazon. Tapi nanti ribet banget kalau misal biaya cukai dan juga lamanya pengiriman, mungkin masuk ke Indonesia itu bisa sampai 2 juta kalau dari sini. Dan akhirnya saya cari di online store, dan Parrot Teleprompter ini belum ada yang masuk ke Indonesia. Adanya teleprompter yang mahal-mahal, 10-20 juta ke atas. Nah, akhirnya saya menemukan sebuah toko yang menjual produk-produk atau gear untuk foto dan juga videografi dengan semua produknya itu DIY atau do it yourself. Saya nggak disponsori sama toko ini sama sekali, bahkan saya beli beberapa produknya untuk kebutuhan video di DKID, termasuk kamera overhead dan juga crane yang mungkin nanti juga akan kita review di next video. Tapi karena menurut saya toko ini keren banget, DIY dan juga murah, dan juga membantu banget kita sebagai video maker, jadi saya promosikan secara gratis. Nama tokonya adalah Articno, dan buat kalian yang mungkin kepo sama semua produk Articno yang DIY dan juga murah-murah, kalian bisa langsung cek link tokonya, yang linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Dan sebelum kita bahas teleprompter DIY dari Articno ini, saya akan jelaskan dulu sedikit apa itu teleprompter. Gampangnya, teleprompter itu adalah seperti ini dia, dan gampangnya dia itu adalah alat baca untuk seseorang yang pengen ngomong di depan banyak orang, atau bahasa gampangnya itu presenter. Awalnya alat ini tuh hanya digunakan untuk penyiar berita atau presenter televisi agar tidak stutter atau ngeblank ketika ngomong di depan banyak orang atau di depan kamera. Karena sekali ngeblank, presenter tersebut nggak akan terlihat profesional atau nggak akan terlihat presenter. Kalau kenapa namanya teleprompter, saya kutip dari Wikipedia, teleprompter itu adalah nama dagang atau nama perusahaan yang pertama kali menemukan alat ini pada tahun 1950. Seiring dengan berkembangnya zaman, teleprompter ini nggak hanya dibuat oleh presenter, tapi juga untuk YouTuber. Karena YouTube itu memiliki banyak banget channel yang segmented. Contohnya seperti berita, ya entah itu berita hoax, yang penting kan dimasukin dulu biar rame atau biar ratingnya naik. Kalau ternyata hoax, ya tinggal diklarifikasi aja di berita selanjutnya. Kalau berita kemarin itu ternyata salah, bla bla bla. Ya yang penting ratingnya naik. Dan juga bisa digunakan sebagai channel text reviewer seperti DKID sekarang. Jadi kalau kalian ngira saya ini adalah orang yang tahu segalanya mengenai dunia teknologi, kalian salah besar. Saya itu ya sama seperti kalian, saya cuma netizen plus 62 yang suka rebahan, suka menghujat, suka percaya berita hoax, dan ya hal-hal netizen plus 62 lainnya. Untuk itu saya butuh research dan juga skrip untuk membuat konten yang menurut saya harus menggunakan skrip. Kalau untuk konten unboxing, saya itu jarang banget pakai skrip karena lebih enak kalau ekspresinya itu spontan. Jadi kayak gini. Tapi kalau untuk konten review laptop, kemudian smartphone dan gadget lain, saya butuh skrip. Walaupun skrip tersebut hanya berbentuk poin-poin seperti kita kuliah dulu. Kita pakai PowerPoint dan poin-poin itu kita presentasikan di depan kelas. Ya sama seperti itulah. Kenapa? Karena saya adalah tipikal orang yang nggak runtut. Kalian pasti bisa membedakan kalau misalkan saya lagi ada konten unboxing dan juga konten review, itu bakalan beda banget. Review bakalan lebih runtut. Karena biasanya ketika saya unboxing, saya akan mengulang kata-kata atau informasi yang sebelumnya sudah saya katakan. Atau saya akan banyak bilang kata atau diam yang cukup lama, karena itu saya lagi mikir kata selanjutnya apa yang belum saya sampaikan apa, dan berbagai hal. Atau kadang bahasa Jawa saya itu malah keluar kalau misal saya lagi ngeblank. Untuk itu selain research, saya juga butuh skrip karena saya bukan orang yang
pandai menghafalkan apa yang sudah saya research di otak saya. Contohnya seperti spesifikasi laptop. Saya harus baca script point saya biar spesifikasi yang saya informasikan kepada kalian itu nggak salah. Nah, biasanya kalau kalian lihat di video saya, kalau ada laptop di depan saya, itu sebenarnya bukan hanya sebagai pamer kalau saya punya laptop, itu enggak. Tapi itu adalah sebuah contekan karena laptopnya kan menghadap sini. Dan di laptop tersebut ada script saya. Agar informasi yang saya berikan ke kalian itu runtut, kemudian tertata rapi, nggak berulang-ulang, sederhana dan jelas, dan intinya mudah untuk kalian pahami. Karena saya harus bisa menyederhanakan bahasa teknis ke bahasa awam agar bisa dipahami oleh semua orang. Nah, dengan adanya teleprompter ini akan membantu saya banget untuk kedepannya. Karena dengan teleprompter ini saya bisa menghadap ke lensa langsung, tapi kalian nggak tahu kalau misalkan saya lagi membaca. Jadi yang nonton nggak akan tahu kalau saya baca karena lensanya tembus ke kamera dari teleprompter yang bening ini. Makanya tadi saya bilang kalau ini adalah cara curang untuk menjadi YouTuber pemula. Mudah dan murah lagi. Karena harga dari teleprompter ini tuh cuman berapa ya tebak? Cuman 250.000 jika dibandingkan dengan teleprompter yang namanya agak sulit tadi yang sekitar 2 juta kalau misalkan masuk ke Indonesia, dan teleprompter lain yang harganya itu sekitar 10 sampai 20 jutaan. Dan kalau kalian tahu, sebenarnya saya dari tadi itu baca teleprompter yang ada di depan saya. Teleprompter yang ada di meja ini cuman sebagai ilusi biar kalian terilusi atau tertipu dan kalian nggak tahu kalau saya lagi baca, sehingga saya ngomong panjang lebar yang mungkin sebenarnya cukup tidak to the point tadi agar saya juga bisa mempraktekkan kepada kalian kalau teleprompter ini membantu banget kalau digunakan sebagai YouTuber atau presenter yang mungkin channel kalian itu segmented ke news atau sesuatu yang butuh untuk membaca, yang mungkin karena memang kalian susah menghafal. Karena kalian sudah ketipu, sekarang saya akan menjelaskan gimana cara kerjanya. Karena ketika kalian beli nanti nggak akan ada instruksinya dan datangnya itu terpisah, nggak langsung jadi seperti ini. Nah, mulai sekarang saya udah nggak pakai teleprompter lagi, jadi kalian bisa membedakan bagaimana kalau saya pakai teleprompter dan bagaimana kalau saya tidak pakai teleprompter. Jadi nanti ketika teleprompternya datang nggak akan menyatu seperti tadi. Datangnya itu terpisah, jadi ada 2 paralon di sini. Kalian masukkan aja ke lubang yang ada di sini dan perhatikan pokoknya yang ada bautnya ini itu berarti adalah yang bagian depan. Kemudian kita masukkan seperti ini. Nanti akan saya jelaskan logikanya kayak gimana. Sekarang kita kunci dulu yang baut ada di sini. Nah, kemudian kalau udah berbentuk anten seperti ini, kalian masukkan yang untuk teleprompter. Jadi logikanya itu seperti ini. Ini adalah sebenarnya kaca akrilik yang bening yang bisa memantulkan cahaya ya. Kemudian di sini ada kayak kuncian gitu. Kalian masukkan ke sini aja dan posisinya itu harus seperti ini. Ini gini. Kemudian seperti ini. Mungkin nanti akan dibantu footage juga karena kameranya sekarang saya pakai di sini untuk mendemonstrasikan. Tapi nanti akan saya bantu footage yang sendiri untuk cara memasangnya. Kemudian kalian rapatkan ini. Di sini ada kayak kuncian seperti ini. Kalian rapatkan biar dia nggak gerak-gerak gitulah. Nah, kemudian ini untuk mengunci tablet atau device yang kalian gunakan untuk tuh kan E-nya tadi udah ada lagi, beda kan kalau tadi pakai teleprompter itu nggak ada E. Nah, kalian bisa memasukkannya di sini. Ini intinya itu untuk mengunci tablet atau handphone yang kalian gunakan untuk aplikasi teleprompter. Ini sebentar ya, kok lubangnya agak susah. Seperti ini. Kemudian kalau udah masuk, kalian pasang dulu kameranya. Di sini ini saya pakai Sony A6400 dan juga lensa Sigma 16 mm. Jadi ini lensanya agak panjang, jadi kalian harus hati-hati jangan sampai ketika kalian memasang kamera. Jadi di sini ada mounting sama seperti tripod lah. Ini agak dimajukan dulu. Kenapa? Karena yang satu yang saya pakai sekarang itu udah agak baret karena terkena lensa, karena dia kan akrilik yang bening banget dan juga rawan apa namanya? Itu kan apa namanya lagi? Rawan pecah. Jadi kalian harus hati-hati ketika memasang kameranya. Masangnya itu kayak gitu kan, dia kan natap ke akriliknya, jadi harus pelan-pelan dan juga hati-hati. Usahakan nggak natap, karena kalau natap dia gampang banget baret, karena ya sama seperti kaca, akrilik bening ini gampang banget baret. Oke, ini agak mepet, jadi kita majukan sedikit. Kuncinya ini kita kendorkan, kemudian kita majukan. Si akriliknya ini kok susah ya cuy, sebentar. Kemudian kita kunci lagi biar dia nggak gampang lepas, nggak gampang maju mundur juga. Nah, kemudian ini ada kain hitam. Kalau misalkan teleprompter yang bukan DIY, dia akan pakai plastik. Jadi nggak seperti ini. Gunanya kain ini apa sih? Nanti akan saya jelaskan, karena kalau saya jelaskan sekarang agak ribet. Nah, ini lensanya ini kalian karungkan aja. Kalian masukkan aja ke akriliknya. Dan juga di bawah kameranya seperti ini. Kemudian ini ke sini. Di bawah kain ini
ini ada kayak jepitan atau karet ya. Kalian tarik karetnya ini sampai dia menutupi lensanya seperti ini. Kemudian di sini akan ada tali, jadi kalian ikatkan kainnya ini sama lensa biar lensanya itu nggak terlalu terhalangi oleh kain intinya. Karena ini kan pakai lensa yang 16 mm ya. Jadi dia agak nge-wide. Jadi kalau di situ saya pakai lensa 30 mm jadi mudah. Kalau pakai 16 mm ini pokoknya intinya saya nyalakan aja deh. Nah, kalian nggak mungkin kelihatan ya. Intinya itu kalau saya lihat di situ itu ada kain yang menghalangi lensa saya. Jadi kalian atur aja semaksimal mungkin biar kainnya itu tidak terhalangi, biar kainnya itu tidak menutupi lensa. Nah, setelah itu ini adalah poinnya yang tricky ya. Kalian punya tablet atau HP. Di sini kalian bisa download semua aplikasi pokoknya yang teleprompter. Cuman yang saya pakai ini namanya adalah Elegant Teleprompter. Kalian bisa download linknya, udah saya taruh di deskripsi nanti. Kemudian kalian bisa menambahkan script kalian. Di sini kalian bisa create new script atau kalian bisa ketik di sini, atau misalkan kalian ngetik di laptop atau di PC pakai Word atau pakai WordPad atau lain-lain, kalian tinggal import text. Di sini ada pilihan import text dan ada berbagai pilihan. Jadi kalian bisa import pakai OneDrive, pakai foto, dan juga pakai Google Drive. Di yang teleprompter tadi itu saya pakai tablet dan saya pakai Google Drive. Nah, di sini saya akan mencontohkan, saya udah ngetik beberapa ini yang tapi ada iklannya ya. Kalau yang versi gratis seperti ini ada iklannya. Kalian bisa upgrade ke Pro yang harganya itu sekitar 43.000. Ini sebentar saya skip dulu iklannya. Nah, di sini saya udah ada script yang sebenarnya juga udah saya post di Instagramnya DKID kemarin. Tapi ini nggak sembarangan, bukan nggak sembarangan ya, agak tricky. Jadi kalian harus setting dulu, kemudian masuk ke setting. Setelah masuk ke setting, kalian akan ada pilihan menu mirror. Ya, ini enable to mirror text. Jadi hasil teks yang ada di sini tuh bakalan mantul di kaca akrilik yang ada di sini. Nah, gunanya kain hitam ini biar dia itu cahaya yang dari atas ini atau yang dari manapun ketika kalian pakai teleprompter nanti itu nggak masuk. Jadi terhalangi oleh si kain hitam ini. Jadi kalian bisa membacanya dengan jelas gitulah. Nah, tapi kalau misalkan pakai teleprompter DIY ini memang kekurangannya itu fontnya itu agak berbayang atau agak, jadi istilahnya kalau kita baca itu agak silinder. Caranya kalian harus perbesar lagi fontnya. Di settingnya ini ada aplikasi untuk memperbesar font. Kalian bisa perbesar sampai semau kalian, dan juga kalian intinya mirror, dan juga ada pilihan untuk scroll speed. Ini scroll speed ini adalah ketika dia jalan itu pelan-pelan atau cepat. Kalau misalkan kalian pengen ngomong yang cepat banget, kalian bisa tambahkan scroll speednya yang cepat banget. Kemudian ada wide, focus on, dan juga center text. Ya, intinya itu gunakan teleprompter ini, aplikasinya yang ada di sini, yang biar enak buat kalian baca. Tapi jangan lupa yang paling penting itu adalah fitur mirror text ini. Sekarang akan langsung saya coba demonstrasikan ya. Nah, pokoknya logikanya itu seperti ini. Kalau kalian lihat sekarang, ya kan? Al, kelihatan nggak? Kalau ada tulisannya Al. Nah, itu. Jadi kalau kalian lihat, nah sekarang saya mau record yang teleprompter yang ada di depan saya. Nah, jadi kalau kalian lihat yang di depan itu saya pakai teleprompter yang sekarang udah mati karena teksnya udah habis, dan saya syuting sama adik saya yang masih SD, jadi mohon dimaafkan kalau dia nggak pakai celana ya. Dan kalau kalian lihat di sini, ini kan membayangi ya, kainnya ini membayangi lensa, dan juga pipanya ini terlalu panjang. Kalau kalian lihat di sini itu mengganggu banget. Nah, saya ganti di sini aja pemandangannya ya, biar adik saya itu takutnya di take down YouTube kalau misalnya nggak pakai celana. Nah, di sini ada kayak, pokoknya intinya atur sesuai dengan biar lensanya ini nggak terhalangi. Ini terhalangi pipa dan juga kain. Intinya seperti itu sih. Jadi logikanya teleprompter ini memirror tulisan yang ada di sini biar dia itu bisa kalian baca ketika kalian di depan. Jadi seperti ini nih jadinya nih. Oke? Gampang kan? Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video tentang cara curang yang murah dan juga mudah untuk menjadi YouTuber pemula, atau mungkin kalian adalah seorang presenter atau YouTuber presenter yang biasanya membacakan berita yang pasti butuh teks agar berita yang kalian bacakan itu lebih entertain, menarik, dan juga tepat sasaran. Oke, jadi cukup segitu aja karena saya udah 3:30 pagi ternyata. Saya Andika Setabudi dan saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Bye-bye!